Marede mahita sebukede nomor 127. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudaraku. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Ulangan 23 ayat yang kelima. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Alaidang olo Jahuba de bata manulubi hata di si Bileam, lam di pabalik Jahuba de bata burai gabi pasu-pasu diho, ay holong roha di Jahuba de batam midaho. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita, kutuk diubah menjadi berkat. Sangat menarik sekali kita lihat di sini adalah sebuah perlawanan antara orang percaya dengan dunia ini. Yaitu yang bernama Bileam, yang bukan orang Israel, tapi ahli sihir, yang telah mengutuki anak-anak Tuhan, mengutungi umat Israel. Namun kita lihat di sini adalah Tuhan mengubah apa yang dikatakan oleh ahli-ahli sihir, termasuk Bileam, yang menyatakan bahwa akan terkutuk oleh perilaku, bahwa Israel dikutuk oleh ahli-ahli sihir. Tapi kita lihat di sini adalah, saudaraku, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengubah. Seharusnya mereka sudah terkutuk dari perilaku dan perbuatan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan itu. Dan kutuk itu dirubah menjadi, di sana dikatakan menjadi berkat. Kekalahan mereka yang selama ini dirubah menjadi kemenangan.
Kelemahan mereka selama ini menjadi sebuah kekuatan. Duka cita mereka yang selama ini menjadi sukacita. Dan kegagalan mereka selama ini diubah menjadi kesuksesan. Itulah yang menjadi pegangan bagi orang percaya. Bagi kita yang setia kepada Tuhan dan bagi kita yang mengandalkan Tuhan, maka dalam firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita dalam hal bertindak dan berbuat. Kita sebagai orang percaya hanya berdoa dan hanya berbuat yang baik. Maka kalau kita lihat dalam kitab Keluaran 14, ai Jahuba domar porang, umokopo asal mah, hohopo. Artinya bahwa kita akan Tuhan yang berperang terhadap musuh-musuh kita, bukan kita. Tapi kita adalah sebagai orang percaya melakukan yang terbaik. Melakukan kehendak Tuhan. Namun semua kita tidak diberikan izin pembalasan apapun. Kita tidak diberikan izin untuk membalas segala kejahatan apapun yang terjadi di dunia ini. Kejahatan dan sebab apapun bahwa dunia ini melakukan kejahatan kepada kita, kita tidak perlu diajak membalas kejahatan dengan kita. Tidak perlu. Tapi kita diajak balaslah kejahatan dengan kebaikan. Setiap kebaikan yang harus kita lakukanlah tidak kita ukur dengan karena sebuah kebajikan, bukan. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita selalu menanamkan yang terbaik. Karena itu Allah Bileam di sini mau mengutuki umat Israel. Mereka mengutuki dan mengutuki dengan tujuannya supaya punah. Namun apa yang kita lihat bahwa umat Israel ternyata kutuk itu dirubah oleh Tuhan menjadi berkat. Itu sebabnya bagi kita orang percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena kutukan pun bisa dirubah menjadi berkat bagi kita. Kegagalan pun bisa dirubah oleh Tuhan menjadi kesuksesan. Karena itu jangan pernah merasa ketika kita gagal atau merasa pernah ada dalam tantangan. Jangan pernah melihat kegagalan itu adalah menjadikan kita mundur dari kehendak Tuhan. Dan jangan jadikan segala kelemahan dan kegagalan kita menjadi tidak termotivasi. Namun itulah salah satu cara Tuhan untuk mengubah kita menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang memimpin kami agar kami menjadi berkat bagi siapapun. Amin.